Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita semua dapat memulai hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala karunia yang telah Engkau beri kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk memulai aktivitas-aktivitas kami dengan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat membantu kami, bimbing kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman ini. Di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Sang Raja Sang Gembala. Dan ayat emasnya terambil dari Yohanes 10 ayat 11 yang berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Setiap hari kita bergumul dengan masalah dan kesulitan. Kerap hal tersebut membuat hidup jadi serba tidak menentu. Belum lagi tantangan demi tantangan hadir tanpa henti. Di tengah ketidakpastian, Tuhan pasti hadir sebagai Raja yang memimpin dan menuntun langkah kita dengan penuh kuasa. Sekaligus sebagai gembala yang menjaga dan merawat domba-dombanya dengan kelembutan dan kasih yang tidak terbatas. Kehadiran Yesus sebagai Raja dan Gembala tampak nyata justru saat Ia disalib. Saat itu Tuhan Yesus mengalami kelemahan fisik yang sangat ekstrim. Namun kuasa ilahinya bersinar terang. Salib menjadi tempat di mana Sang Raja sejati membuktikan cintanya kepada manusia. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa kuasa sejati tidak terletak pada kekuatan fisik atau dominasi. Kuasa sejati justru nyata di dalam kasih yang rela berkorban, kasih yang rela menderita demi keselamatan umat manusia. Tepat seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selain itu, di atas kayu salib, 2 kali Tuhan Yesus memohon pengampunan. Kali pertama Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kali kedua ketika Ia berbicara dengan orang yang disalibkan bersama Dia, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui kata-kata ini, Yesus menunjukkan kerajaan Allah dinyatakan melalui pengampunan dan pengorbanan, bukan melalui pedang atau perang. Sebagai Raja, Tuhan Yesus memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Dia yang merancang jalan kita, dan rancangannya adalah rancangan yang membawa kebaikan serta damai sejahtera. Oleh karena itu, kita dapat menyerahkan hidup kita kepadanya. Sebagai gembala juga, Yesus menjaga dan merawat kita dengan sepenuh perhatian. Ia membimbing kita untuk dapat melewati segala rintangan dan cobaan. Sebab itu, percayalah, tidak ada situasi hidup yang tidak bisa diatasi selama kita percaya kepada tuntunan Allah. Menerima Yesus sebagai Raja dan Gembala berarti menyerahkan diri kita sepenuhnya pada kendali Allah. Dalam penyerahan diri ini, kita akan menemukan kebebasan sejati, bebas dari dosa sekaligus bebas untuk merasakan urapan kasih-Nya yang mengubahkan. Salib Golgota bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi sebuah undangan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, di mana yang terakhir menjadi yang pertama, yang lemah menjadi kuat, dan yang mati beroleh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan yang baik, kami ingin berterima kasih karena Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan dapat bantu kami, ajari kami, bimbing kami, supaya hal-hal yang baru kami pelajari dapat kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari
dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penguasa di surga, kami berdoa. Amin. Sekian dari renungan kami pada pagi hari ini. Pesan inspiratif untuk hari ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ada juga pepatah yang dikatakan oleh Bunda Teresa, yaitu, biarkan harapan memenuhi hatimu dan kebaikan memenuhi tanganmu. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kita semua. Akhir kata, semangat berjuang, sukses. Tuhan Yesus memberkati.